Do you wanna know? So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Turmono Aji dalam tutorial Microsoft Excel. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tutorial tentang 7 rumus Excel dan cara menggunakannya. Baik, langsung saja kita praktekkan satu persatu. Pertama kita buka Microsoft Excel-nya. Di sini saya sudah menyiapkan form. Untuk rumus yang pertama adalah penomoran otomatis. Misalnya kalau saya ketikkan di sini angka 1, angka 2, angka 3 dan seterusnya, itu adalah penomoran yang manual. Kemudian untuk yang otomatis ada beberapa cara. Cara yang pertama adalah dengan mengetikkan angka 2, angka 1, angka 2, kemudian kita klik kedua angkanya. Ketika sudah muncul tanda plus, kita klik 2 kali. Nah, secara otomatis nomor akan berurutan. Kemudian cara yang kedua adalah kita ketikkan nomor 1, nomor 2, kemudian kita tarik. Ini juga sama, 1 sampai 10 secara urut. Atau yang ketiga, misalnya ini satunya manual, terus di sini misalkan dikasih rumus sama dengan klik 1 plus 1. Oke. Dari angka 2 nya kita tarik. Ya, sama juga. Misalkan di angka 6 saya akan ubah menjadi angka 1, maka secara otomatis yang bawahnya akan mengikuti. Kita enter. Nah, begitu. Dan seterusnya. Itu adalah rumus yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lihat yang kedua adalah rumus konta. Rumus konta ini digunakan untuk mengetahui data-data yang sudah masuk. Misalnya di sini tentang nilai. Di sini ada nilai yang sudah masuk. Misalkan di sini agam, nilai PAI, PKN dan seterusnya sudah masuk. Tapi di sini gigi, nilai PKN belum masuk dan seterusnya. Nah, untuk mengetahui ketika jumlahnya banyak, maka kita akan menggunakan rumus konta. Misalnya di sini kita praktekkan sama dengan konta kolom buka, kita blok dari sel D4 sampai D13, kemudian kurung tutup, kemudian enter. Nah, di sini akan terlihat bahwa
di sini jumlah yang sudah mengumpulkan ada 8. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, artinya dari 10 siswa untuk mapel PAI baru ada 8 yang mengumpulkan. Kemudian untuk mapel yang lain tinggal kita tarik aja. Nah, maka secara otomatis rumus itu akan mengikutinya. Misalnya mapel PKN ada 7 yang sudah, bahasa Inggris ada 6, matematika ada 5. Itu adalah rumus konta. Kita lanjutkan yang ketiga adalah rumus sum. Rumus sum ini kita gunakan untuk menjumlah. Kita praktekkan, misalnya di sini untuk nilai PAI kita jumlahkan ada berapa dari penjumlahan nilai PAI tersebut. Kita praktekkan sama dengan sum kurung buka, kita blok dari sel D4 sampai ke D13, kemudian kurung tutup, tekan enter. Nah, di sini sudah muncul bahwa dari nilai PAI tersebut totalnya kita jumlah ada 816. Untuk mapel berikutnya kita tinggal tarik saja. Maka secara otomatis yang lain akan mengikuti rumus tersebut. Semuanya sudah ada jumlahnya. Kemudian rumus yang keempat. Rumus yang keempat adalah average. Average ini adalah rumus yang digunakan untuk menghitung nilai rata-rata. Kita praktekkan. Kita di sini klik sama dengan average kurung buka, kemudian kita blok dari D4 sampai dengan G4, kemudian kurung tutup, enter. Sini sudah muncul bahwa nilai rata-rata dari keseluruhan mapel adalah 80,5. Nah, setelah itu kita tarik ke bawah. Nah, baru di situ akan muncul semuanya. Biar komanya sama, kita klik di sini. Ya, sama semua. Ya, jadi nilai rata-ratanya sudah muncul semua. Kemudian untuk yang kelima, rumus yang kelima adalah countif. Rumus countif ini digunakan untuk mencari jumlah di sini laki-lakinya berapa dan perempuannya berapa. Kita praktekkan. Yang pertama sama dengan countif kurung buka, kita blok, kemudian koma, kemudian tanda petik 2 di atas, kemudian ketik L, kemudian tanda petik di atas, kemudian kurung tutup, kita enter. Nah, di sini terlihat bahwa jumlah laki-lakinya ada 5.
Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian untuk perempuan ya, kita copy saja. Kita copy, kemudian kita paste. Ya, tinggal kita ganti di sini menjadi P. Kita enter. Ya, ketemu bahwa laki-lakinya ada 5 dan perempuannya ada 5. Kemudian kita lanjutkan yang keenam adalah rumus fungsi if. Ya, misalnya kita praktekkan di sini untuk mengetahui lulus dan tidaknya daripada siswa tersebut berdasarkan nilai. Misalkan kita coba sama dengan if kurung buka, kemudian klik di sini H4, kemudian lebih kecil 80, kemudian koma, kemudian tanda petik di atas, keterangan tidak lulus, kemudian petik atas, koma, petik atas lagi, lulus, kemudian petik atas, kurung tutup, enter. Maka di sini siswa atas nama Agam dinyatakan lulus dengan nilai rata-rata 80. Kita tinggal tarik aja ke bawah. Nah, di situ ada siswa yang lulus dan ada siswa yang tidak lulus. Terakhir yang ketujuh. Yang ketujuh adalah rumus VLOOKUP. Kita praktekkan. Misalkan di sini untuk nama. Ya, kita praktekkan sama dengan VLOOKUP kurung buka. Ini jadi patokannya. Kemudian koma. Habis itu kita blok dari sel A4 sampai terakhir ke H13. Kemudian koma, kemudian ketikkan angka 2. Angka 2 ini adalah karena di sini adalah nama itu berada pada kolom 2, maka kita ketikkan angka 2. Kemudian kurung tutup, kita enter. Nah, jadi di sini untuk nomor 10 atas nama Najwa. Kemudian untuk mempermudah kita copy saja. Misalkan di sini kita copy. Oh, ternyata tidak bisa. Kita ulangi lagi aja. Sekarang jenis kelamin sama dengan VLOOKUP kurung buka, kemudian klik ini, kemudian koma, kemudian kita blok, kemudian koma. Kita lihat jenis kelamin itu ada pada kolom 3, maka kita ketikkan 3 dan kurung tutup. Ya, jenis kelaminnya akan muncul yaitu perempuan. Kemudian yang ketiga adalah
untuk mapel PAI kita akan mencari nilainya, sama dengan VLOOKUP kurung buka, kemudian koma, kemudian kita blok, kemudian koma. Mapel PAI itu ada kolom 1, 2, 3, 4, ada kolom 4, kurung tutup, kita enter, maka akan muncul bahwa Najwa itu untuk nilai PAI nya itu ada nilainya 80. Berikutnya adalah untuk PKN, sama dengan VLOOKUP kurung buka, kita klik di sini, kemudian koma, terus kita blok dari awal sampai akhir, kemudian koma, kemudian kita lihat bahwa PKN itu ada pada kolom 1, 2, 3, 4, 5, ada pada kolom 5, kurung tutup, kita enter. PKN adalah nilai 81. Kemudian bahasa Inggris sama dengan VLOOKUP kurung buka, koma, blok lagi, kemudian koma, kita lihat bahasa Inggris ada pada kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, nilai 81 untuk Najwa sini. Kemudian sama lagi VLOOKUP kurung buka, kemudian koma, kita blok dari awal sampai akhir, kemudian kita koma, kemudian matematika ada pada kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kita klik 7, angka 7, kurung tutup, enter. Terakhir untuk nilai rata-rata, nilai rata-rata ada pada kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sama dengan VLOOKUP kurung buka, klik di sini, kemudian koma, kemudian kita blok dari awal sampai akhir, kemudian koma, kemudian ketik 8, kurung tutup, enter. Ya, jadi ini nilai rata-rata Najwa itu adalah 79. Ketika kata kuncinya di sini kita ganti, misalkan saya ubah menjadi angka 1, kita enter, maka di sini akan muncul 1 itu adalah atas nama Agam, ini jenis kelaminnya, ini nilainya. Ketika saya ketikkan angka 2, ya, angka 3 akan muncul Tata. Ketik angka 4 akan muncul Alia. Saya ketik angka 5 akan muncul Ifat. Saya ketik angka 9 akan muncul Torik. Begitu seterusnya. Demikianlah 7 rumus dalam aplikasi Microsoft Excel. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.